nyaman dulu, sudah enaknya. Oh ya, mungkin AC-nya, Tapi itu Bu, agak panas sedikit sih. oh Mungkin ya, dari luar tadi. ya mungkin cuacanya juga sedang panas ya, jadinya terbawa ke sini. Ya ini dari siapa? Siapa ini kalau boleh saya tahu? Nama saya Melia Hasana Bu. Oh, jadi saya memanggilnya Mbak Mei ya. Ya Mbak Mei bisa, Melia juga bisa, Mel juga bisa, banyak. Bisa. Oke, jadi saya manggilnya Mbak Melia aja kalau gitu. Mbak Melia ini saya belum pernah melihat wajahnya ya. Iya. Asing sekali. Itu kalau boleh tahu bekerja atau kuliah atau SMA? Saya masih kuliah di salah satu kampus ada di swasta di Surabaya. Oh, bagaimana kuliahnya? Alhamdulillah, pandemi ini tugasnya sangat banyak sekali dan saya tidak suka itu. Oh, oke, iya, iya. Memang ya, gara-gara pandemi ini jadi sibuk semuanya, tidak bisa berkegiatan secara langsung juga. Untung ada protokol kesehatan Iya, yang iya. memakai seperti ini ya, jadi mempermudah. Berarti Mbak Melia datang ke sini ini pasti ada sesuatu, ingin melakukan konseling ya. Iya. Apa sebelumnya Mbak Melia sudah tahu konseling itu seperti apa? Saya belum pernah melakukan konseling ya Bu, tapi saya sedikit tahu konseling itu kayak saya punya masalah, saya kesini, Ibu bisa membantu saya seperti itu. Tapi mungkin Ibu bisa menjelaskan kembali bagaimana. Oh iya, iya, baik. Jadi perkenalkan saya itu Ibu Dina sebagai konselornya. Jadi di konseling ini itu adalah kalau bisa dikatakan itu proses pemberian bantuan. Bantuan itu kepada konseli itu Mbak Melia itu yang mengalami masalah. Jadi konselor itu saya membantu Mbak Melia untuk mengatasi masalahnya. Jadi di sini konselingnya saya. Ya, Mbak Melia sebagai konseling itu. Jadi di dalam konseling ini saya hanya membantu, tetapi solusi dan yang mengatasi masalahnya adalah Mbak Melia itu sendiri. Jadi saya hanya mengarahkan bagaimana Mbak Melia dalam menghadapi masalahnya agar bisa terselesaikan. Sebentar Bu. Berarti yang menyelesaikan masalah itu saya sendiri. Iya betul, Mbak Melia sendiri yang menyelesaikan masalah. Ya, karena Mbak Melia yang lebih tahu dan lebih mengenal dirinya Mbak Melia sendiri, jadi Mbak Melia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi di dalam konseling ini sebelumnya itu di dalamnya itu terdapat asas-asas itu yang pertama asas kerahasiaan. Jadi di dalam konseling ini asas kerahasiaan ini penting karena tidak semuanya itu bisa diberitahukan. Jadi permasalahan konseling hanya saya yang tahu dan saya tidak bisa memberitahukan kepada siapapun. Itu pun dengan media juga. Terus ada asas kesukarelaan di mana Mbak Melia bersukarela untuk menceritakan, menjelaskan apapun masalahnya. Berarti cerita tanpa paksaan gitu ya? Iya, iya benar. Kemudian ada asas dinamis, kegiatan dan lain sebagainya ya. Nah, ini pertemuan pertama, jadi nanti kita melakukan konseling. Nanti ada pertemuan kedua, ketiga jika bisa berjalan. Insya Allah. Sebelumnya ada masalah apa bisa diceritakan kepada saya. Jadi gini ya Bu, saya itu ingin sekali seperti anak-anak yang lain yang orang tuanya itu kayak bahagia, kayak merasa punya keluarga gitu. Masalah saya itu terlalu cuek, diem, dan nggak pernah berusaha untuk buat gimana sih biar keluarga itu harmonis tuh. Saya tuh nggak pernah ngerasain hidup bareng itu aja, saya nggak pernah.
dengan orang tua, terutama ayah ya. Oke. Emangnya kalau boleh saya tahu, ayah Mbak Melia sendiri itu seperti apa? Ayah saya itu orangnya itu tipenya itu diem. Saya itu nggak pernah ya Bu ngobrol seperti ini sama ayah saya, itu nggak pernah. Ketemu saya ya udah diem. Nanti kalau pernah ngomong itu kalau cuma pas penting saja. Contohnya itu kemarin itu pas saya ngerjain tugas itu dia bilang gini, kok belum tidur? Udah itu doang ngomongnya gitu, cuma sepentingnya aja gitu. Nggak pernah ngajak ngobrol kayak orang tua teman-teman saya itu kan bisa akrab gitu sama ayah, itu orang tua saya itu nggak pernah gitu. Ayah saya gitu. Jadi Mbak Melia ini ingin seperti teman-temannya begitu ya, ingin seperti teman-temannya, bagaimana kedekatannya dengan ayahnya. Oh, gitu ya. Terus sebelumnya apa yang sudah Mbak Melia lakukan terhadap orang tua ya, apalagi kan sifat orang tua itu berbeda-beda, anaknya juga berbeda, manusia juga sifatnya berbeda-beda. Jadi apa yang sudah Mbak Melia lakukan ke orang tua, pendekatan atau apa mungkin yang sudah Mbak Melia lakukan? Saya nggak ngelakuin apa-apa ya, saya cuma diem nunggu ayah saya, nunggu keajaiban lah istilahnya, nunggu keajaiban ayah saya bisa seperti ayah teman-teman saya, bisa keluarga saya bisa berbicara satu tempat gitu. Saya hanya menunggu, saya tidak mencoba untuk menyapa ayah saya seperti dahulu, itu saya nggak pernah mencoba, saya takut. Oh, oke. Jadi Mbak Melia belum pernah mencoba sama sekali ya. Tetapi Mbak Melia tadi berkata bahwa keinginan Mbak Melia itu supaya orang tuanya itu bisa harmonis, apalagi terutama ayah bisa mengajak ngobrol gitu ya. Tetapi Mbak Melia belum sama sekali melakukan hal apapun ya. Oke. Terus buat tadi Mbak Melia kan tadi saya teliti lagi ya, berbicara bahwa temannya Mbak Melia itu bisa ngobrol dengan ayahnya, bisa dekat dengan ayahnya. Apakah Mbak Melia tahu apa yang teman Mbak Melia lakukan sehingga dia bisa dekat dengan orang tuanya? Saya tidak tahu ya Bu, tapi saya punya satu teman itu akrab sekali sama ayahnya, bisa berbicara sama ayahnya, bisa akrab lah intinya. Kayak dia itu saya ngerasa dia itu punya ayah, sedangkan saya punya ayah, tapi saya itu tidak bisa merasakan bagaimana sih sebenarnya punya ayah itu gimana, saya itu nggak tahu. Jadi Mbak Melia juga nggak tahu ya temannya Mbak Melia sudah melakukan apa atau apa kepada orang tuanya sehingga dekat. Tetapi kenapa Mbak Melia ingin sekali seperti temannya bisa dekat dengan orang tua? Soalnya setiap hari kan dia dari sana ya, dari luar Jawa, terus ayahnya itu ada di luar Jawa, dia di Surabaya. Setiap hari itu setiap jam lah, hampir jam itu dia itu ditelepon orang tuanya. Nah saya itu nggak pernah ngerasain seperti itu, jadi saya itu kayak ngelihat dia itu enak ya, anak ini bisa ngerasain, ayahnya bisa seperti ini, nggak canggung, nggak ada ya. Saya nggak pernah merasakan apa yang dirasakan teman saya nggak pernah. Saya ngerasa nggak pernah gitu. Jadi Mbak Melia mengatakan bahwa Mbak Melia itu tidak pernah melakukan apapun kepada ayahnya, tidak mau membuka omongan, tidak mau dekat, tidak mau berbicara, tetapi berkeinginan supaya orang tuanya itu bisa dekat, ayahnya bisa ngobrol gitu seperti temannya. Jadi kalau saya lihat dari sini ya, sepertinya kita ini cocok untuk menggunakan teknik self management, dimana kalau saya utarakan self management ini adalah sebuah teknik agar apa yang Mbak Melia itu atau konseling itu lakukan, yang inginkan itu bisa tercapai dengan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan.
Bentar saya ambil bukunya dulu ya. Baik, ini saya sudah ambil bukunya. Jadi di sini Mbak Melia bisa mencatat. Ini ya. Jadi di sini itu bukunya bisa dibuat garis di tengah-tengah. Ya. Nah, kemudian di sebelah kanan itu tertulis apa yang Mbak Melia rasakan, apa yang Mbak Melia inginkan Ya. untuk ayah Mbak Melia itu. Silakan ditulis sambil disebutkan, tidak apa-apa, dibicarakan. Enggak usah disebutin ya. Oke. Kemudian yang sebelah kirinya hal yang sudah Mbak Melia lakukan atau yang ingin Mbak Melia lakukan. Jika Mbak Melia tidak melakukan, belum melakukan, ya tadi Mbak Melia bilang kalau Mbak Melia belum melakukan apa. Jadi apa hal yang ingin Mbak Melia lakukan ke depannya untuk mewujudkan yang Mbak Melia harapkan. Agak panas ya, Bu. Iya. Memang di sini cuacanya sangat panas ya. Belum memasuki hujan. Sudah? Sudah ya. Nah, boleh saya lihat ya. Oke, jadi di sini Mbak Melia ingin ayahnya agar bisa seperti ayah teman. Oke, teman Mbak Melia. Kalau boleh tahu siapa nama teman Mbak Melia ini? Mbak ini. Oh, ini. Oke. Oke. Terus Mbak Melia ingin bisa mengobrol bersama ayahnya dan keluarganya. Mbak Melia ingin bisa bercanda bersama tanpa bercampur dan rasa canggung. Mbak Melia ingin agar ayahnya lebih membuka omongan, tidak diam-diam saja. Yang Mbak Melia lakukan belum ada ya. Oke, bisa ditulis ke depannya Mbak Melia ingin melakukan apa? Apa saya tulis saja? Apa? Ya, itu saja. Saya ingin lebih bisa mengajak ngobrol. Apa harus saya? Keinginan saya. Ya, jika Mbak Melia memiliki keinginan untuk mengobrol lebih dulu, mungkin akan lebih baik ya. Kalau saya lihat di sini, karena Mbak Melia sudah tertulis di sini dengan jelas bahwa ayahnya itu pendiam sekali. Jadi jika Mbak Melia hanya menunggu ayahnya, kan namanya sifat orang, karakter orang kan berbeda-beda. Jika beliau itu pendiam, ya Mbak Melia yang memulai duluan itu akan lebih baik. Tapi apa tidak bisa kalau saya hanya berharap menunggu ayah saya yang seperti itu? Nggak bisa. Kalau seperti itu ya kembali lagi kepada Mbak Melia sendiri. Jika Mbak Melia ingin berkeinginan sangat untuk dekat, apakah dengan Mbak Melia hanya berharap itu bisa? Sedangkan kalau lihat kenyataannya, jika seseorang hanya berharap seseorang itu mencintai kita, itu sangat sulit. Jika kita tidak menunjukkan perhatian, kita tidak menunjukkan kasih sayang kita tidak mengajak bicara duluan, itu kan sangat sulit ya, apalagi orangnya tidak peka gitu kalau zaman sekarang. Jadi di sini Mbak Melia lebih mengajak bicara
Nah, dari sini kan bisa dilihat ya Mbak Melia, apa yang Mbak Melia inginkan dan yang apa yang Mbak Melia sudah lakukan, ternyata Mbak Melia belum melakukan apa. Jadi di sini saya berharapnya dengan ditulisnya ini, Mbak Melia ini sebenarnya bisa untuk melakukannya dengan atas dasar keinginan Mbak Melia sendiri ya. Jadi siapa tahu ini temannya Mbak Melia itu juga melakukan hal yang seperti ini kepada orang tua yang mengajak ngobrol atau apa, kan kita tidak tahu seperti itu. Jadi Mbak Melia itu tidak semestinya itu seperti iri dengan teman Mbak Melia atau ingin seperti teman Mbak Melia sendiri gitu. Kan lebih baik jika Mbak Melia itu memiliki keinginan dan mewujudkannya dengan cara yang seperti ini yang sudah Mbak Melia tulis ke depannya. Tuh, apa Mbak Melia ingin melaksanakan ini ke depannya? Tapi saya ragu bagaimana caranya saya seperti itu, saya tuh bingung. Oke, jadi Mbak Melia masih ragu ya. Oke, memang sulit buat memulai duluan, tetapi jika nanti ini Mbak Melia ada muncul sedikit keberanian, silahkan dicoba dan bisa kembali lagi ke sini ya, menemui saya bagaimana kedepannya reaksinya atau apa yang sudah Mbak Melia lakukan gitu, apakah ada perubahan gitu. Mbak Melia bisa datang ke sini, bisa ngobrol dengan saya. Jadi ini sebagai tugas lah untuk Mbak Melia ya. Jika Mbak Melia memiliki sedikit keberanian, silahkan dilakukan. Apakah Mbak Melia bisa berjanji dengan dirinya sendiri untuk supaya ada semangat gitu, berjanji pada dirinya sendiri memberikan hukuman atau mungkin jika tidak melakukannya atau apa mungkin? Saya tidak berani berjanji ya Bu, tapi saya akan berusaha. Oke, berusaha ya. Berusaha lebih baik ya. Oke, dari sini Mbak Melia sudah mengerti ya apa yang dilakukan ke depannya untuk Mbak Melia. Sudah ditulis di sini, jadi ini bisa Mbak Melia bawa pulang. Oke, jika ada perubahan atau apa atau sedikit keberanian tidak apa-apa, Mbak Melia bisa datang ke sini ngobrol dengan saya. Terakhir ya sesi hari ini, semoga bermanfaat.